Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Mince. Halo Kakak Rini, selamat pagi. Selamat pagi Kak Mince. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Nah adik-adik yang ada di rumah Kak Mince, Iya Kakak Rini. saatnya pagi ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak Mince mau kasih pesan dulu. Iya, hari ini adik-adik kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga hari ini kita masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini. Ya, meskipun kita masih mengikuti ibadah sekolah minggu, kita berjumpa lewat layar televisi atau layar HP, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana Kakak Rini? Betul sekali Kak Mince. Nah untuk memulai ibadah kita adik-adik, kakak ajak semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita puji muliakan nama Tuhan dengan pujian. Apakah Kak Mince? Kita akan menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Ikuti gerakan kakak Ice dan kakak Rini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, adik-adik, Kakak Rini, sebelum mengawali ibadah kita hari ini, kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami semalam lamanya, dan pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, saat ini dengan penuh sukacita kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati ibadah kami saat ini, memberkati adik-adik semua yang ada di rumah, dan memberkati kakak pembimbing yang akan mengambil bahagian dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri ya. Kita akan kembali puji muliakan nama Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Ya, adik-adik yang manis silakan duduk kembali. Ya, sekarang kakak mau tanya, ada tidak adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu dan cerita kita terambil dari mana? Kakak Rini masih ingat ceritanya minggu lalu? Masih dong kakak. Oh iya, kalau begitu kakak Rini coba sebutkan apa cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu judulnya Mengucap Syukur Senantiasa. Iya, betul adik-adik? Iya betul. Bahan ceritanya terambil dari mana? Kakak Rini masih ingat lagi? Masih Iya, silakan. Lukas 17 ayat 1 sampai 9. Betul enggak kakak Mince? Iya, betul sekali. Siapa yang cerita minggu lalu? Adik-adik masih ingat? Tentu dong, mereka Iya. pasti ingat. Siapa kakak Rini yang cerita? Kakak Medi. Medi Rante, iya. Jadi cerita kita minggu lalu berjudul Mengucap Syukur Senantiasa dan bahan Alkitabnya terambil dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik, minggu lalu kakak Medi ada berikan ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Ayo, siapa yang sudah hafal ayat hafalannya? Iya, kakak yakin pasti semua sudah hafal. Soalnya waktu yang diberikan sudah agak lama, 1 minggu ya, 7 hari. Pasti semuanya sudah hafal. Nah, sekarang mari kita saksikan teman-teman kita yang akan menghafal ayat hafalan. Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan kembali menyanyikan pujian yang berjudul Aku Anak Raja. Dengar dengan gerakannya ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu, saat ini Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak pembimbing yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Rituan Pamantung. Silakan kakak. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat bagaimana pagi hari ini? Kita semua sehat ya? Ya baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami semua dengan penuh semangat, penuh energi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini ada dua pembacaan kita. Yang pertama, Lukas pasal yang ke-24. Kita buka Alkitab kita ya di rumah. Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 51. Ya, Kak Erik akan bacakan, adik-adik sekolah minggu akan mengikuti ya. Lukas pasal 24, kita akan baca ayatnya yang ke-46 sampai 51. Firman Tuhan berkata kepada kita semua. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa melalui dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam dua kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama kita akan baca ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita akan baca ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, ya, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang bagaimana kita berdoa menantikan Roh Kudus. Ya, bagaimana kita berdoa menantikan Roh Kudus. Ya, pertanyaan Kak Erik dulu untuk adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tentu kita sebagai anak-anak sekolah minggu pernah dijanjikan orang tua kita ya, atau teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesuatu yang mungkin kita melakukan hal semacam itu. Ya. Kadang kita mau bekerja dengan giat mungkin, kita mau belajar dengan baik, supaya saya mendapatkan ranking kelas. Ya. Dan saya dibelikan mungkin sepeda kah, dibelikan HP, dibelikan jam tangan. Nah, tentu adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan pernah ingin menantikan sesuatu kepada orang tuanya. Nah, inilah yang terjadi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana ketika Yesus mau terangkat ke surga. Ya. Ketika Yesus mau terangkat ke surga, dia menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Menantikan Roh Kudus. Sehingga ketika dalam perjalanannya, lewat pembacaan kita tadi, ya di Kisah Rasul itu, dengan di Lukas pasal yang 24, Yesus mengajak mereka, ya, Yesus mengajak mereka keluar. Ya, mereka mengajak mereka keluar dalam perjalanan dan tiba di tempat itu. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia memberkati mereka. Ya, dia memberkati mereka, memberikan dia Roh Kudus, menurunkan Roh Kudus kepada mereka supaya mereka mau
mengajar, ya, mau bertekun bersama dengan Roh Kudus sebelum Yesus berangkat ke surga. Nah, adik-adik Soul Minggu yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan kita bagaimana kita memahami tentang firman Tuhan. Kita selalu giat berdoa kepada Tuhan. Kita selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Karena kita mau menantikan sesuatu apa yang kita nantikan. Seperti murid Yesus pada waktu itu. Allah memberkati murid-muridnya, menurunkan Roh Kudus untuk memberkati mereka, untuk mengajar ke seluruh dunia. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, dengan pemahaman ini adik-adik Soul Minggu, bagaimana kita bisa memahami tentang berdoa yang tekun. Ya. Jangan kita cuma berdoa saja, ya, berdoa kepada Tuhan tidak ikhlas sekali, ya, tidak ikhlas seperti itu, ya. Mungkin kita tidak pernah mungkin doa makan, sebelum tidur kita tidak berdoa, bangun tidur pun kita tidak berdoa juga, mau pergi sekolah, ya mungkin ada adik-adik sekalian yang sekolah, ya sudah sekolah, tidak berdoa. Nah, inilah janji Tuhan kepada kita adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita selalu bertekun dalam berdoa. Ya, rajin kita berdoa kepada Tuhan, ya. Jangan kita malas-malas. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan itu adalah wujud kita bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Ya, kita menantikan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita minta supaya kita diberikan kesehatan. Kita berdoa juga mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita sehat-sehat, carikan kita uang. Ya, seperti itu, ya adik-adik Soul Minggu. Karena itu jangan kita jemu-jemu, jangan kita pernah bosan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita menantikan janji Tuhan. Janji apa itu? Janji yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, Roh Kudus. Kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga kita. Tuhan senantiasa akan memelihara kita dari Soul Minggu yang kasih dalam Tuhan. Yang penting kita rajin berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang manis, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Adik-adik siapkan uangnya, kita akan masukkan ke dalam pundi persembahan yang sudah disiapkan masing-masing di rumah dan kita akan mengiringi persembahan kita dan menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya, kita semua berdoa, ya, kita lipat tangan kita mau mendoakan semua orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Orang tua kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, kakak kita, ya, supaya kita semua sehat-sehat, ya. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau senantiasa memberkati kami semua dalam kehidupan dan keluarga kami, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menjaga kami dan melindungi kami. Dan itu kami nyatakan pada pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah kami, walaupun kami di rumah, tetapi kami tetap setia menantikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua. Biarlah kami senantiasa rajin berdoa kepada Tuhan, rajin membantu orang tua kami, rajin belajar untuk masa depan kami, ya Tuhan. Karena itu setiap kami berdoa, ya Tuhan, Engkau melihat kami dan Engkau dengarkan kami, supaya doa-doa kami itu dapat diterima oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini.
kami berdoa buat seluruh kehidupan kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Biarlah kami dapat bertumbuh, dapat belajar untuk mengenal Engkau dalam kehidupan kami semua. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, yang senantiasa menjaga kami. Dan ada pun mungkin yang dalam kelemahan tubuh, Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Biar dapat sembuh dan dapat kembali bekerja dan dapat menjaga kami ya Tuhan. Berkati juga kakak kami, adik-adik kami ya Tuhan, yang mungkin juga dalam kelemahan tubuh, Engkau berkati mereka juga ya Tuhan. Arahkanlah senantiasa rohmu kepada mereka, supaya mujizat-Mu hadir di tengah-tengah kakak kami dan adik-adik kami dapat sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di tengah-tengah sukacita kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau berkati persembahan ini, supaya dapat tertanam baik dalam hati kami ya Tuhan, untuk kami selalu memberi kepada Tuhan lewat orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami yang kami persembahkan melalui nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan tutup dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Tanganku Mempunyai jari. Iya, kakak undang adik-adik berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu telah memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, Engkau berkati apa yang telah kami lakukan di pagi ini dalam ibadah kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Dalam sepekan ke depan Tuhan, pelihara mereka dalam permainan mereka, dalam belajar mereka, Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Iya, adik-adik yang kekasih, kakak Rini, Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita saat ini. Dan kakak titip pesan buat adik-adik sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Kalau bisa jangan suka bepergian dulu ya, tetap di rumah saja, rajin mencuci tangan, kalau keluar harus pakai masker dan makan makanan yang bergizi. Iya. Dan tak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita boleh selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.